Deddy Corbuzier dan Chika Jessica jadi sorotan. Kedekatan keduanya bahkan menjadi buah bibir saat ini. Pasalnya beberapa kali Ayah Azka kepergok beberapa kali menjemput gadis 27 tahun itu. Tanya itu lewat jejaring Instagram, Deddy dan Chika kerap memamerkan kemesraan mereka layaknya sepasang kekasih. Apalagi para sahabat seperti Jessica Iskandar, Raffi Ahmad, dan Ruben Onsu pun telah memposting di akun Instagram milik mereka jika benar Chika dan Deddy Corbuzier tengah menjalin satu hubungan spesial. Namun kedekatan keduanya juga menuai kritik dari para haters. Lantas seperti apa pengakuan Deddy terkait hubungannya dengan Chika Jessica? Benarkah Deddy Chika tengah merajut hubungan sepasang kekasih? Kenapa setelah proyek film itu keluar, saya bikin promonya, terus orang-orang mengatakan, oh ini sensasi, katanya. Saya meyakinkan lagi bahwa ini lebih dari sensasi. Saya nggak butuh nyari sensasi juga kok, ini lebih dari sensasi. Itu banyak orang ngomong udah punya pacar, gini dan sebagainya. Kalau dia udah punya pacar ya udah, saya juga tidak pernah bilang saya pacaran sama dia. Dan kalau saya mau sama dia juga, siapapun pacarnya nggak akan menang sama saya. Intinya adalah dari Om Indro mengatakan bahwa jaga Chikanya, dan kemarin saya dimarahin gara-gara banyakkan foto dan sebagainya, dan saya dibilang kalau misalnya ada media bertanya suruh ke rumah saya ngomong. Jadi silakan hubungin Om Indro, tanya sama Om Indro, dia nggak akan marah gitu sama media, tapi dia bisa marah sama saya gitu. Jadi mendingan klarifikasi ke Om Indro. Tapi kalau ditanya ada hubungan apa tidak, ya ada hubungan. Hubungannya seperti apa? Mungkin yang bisa mengklarifikasi Om Indro. Minggu lalu Deddy Corbuzier dengan mengejutkan menyatakan dirinya mundur dari dunia sulap yang membesarkan namanya. Ini mengejutkan semua orang. Seperti halnya mengejutkannya Chika Jessica dan Deddy Corbuzier katanya sekarang lagi dekat, dan ada Bapak Indro Warkop yang ikut mendekatkan mereka. Ini benar nggak sih? Banyak orang mengatakan katanya, ini settingan buat sesuatu. Ntar Deddy Corbuziernya ngetawain gue lagi. Yaudah, ini dia Deddy Corbuzier. Kabar mengejutkan dan menyontak publik datang dari pesulap Deddy Corbuzier. Setelah bertahun-tahun lamanya menekuni profesi sebagai pesulap, hari Minggu kemarin Deddy mengumumkan bahwa ia akan berhenti menjadi pesulap. Beberapa alasan kemudian terlontar dari mulut Deddy terkait dirinya sudah sangat yakin dan mantap untuk tak lagi menjadi pesulap. Padahal sejatinya dari profesi itulah nama Deddy menjadi besar di panggung hiburan tanah air. Ibarat seperti kata pepatah kacang lupa akan kulitnya, apakah Deddy kini telah menjadi orang yang lupa dengan karir yang telah membesarkan namanya tersebut? Saya mengatakan stop, artinya saya benar-benar stop. Tapi saya menulis di sana bahwa soon artinya segera. Nah ini yang takutnya banyak orang-orang yang salah tangkap. Karena saya akan melakukan satu lagi acara. Gitu. Jadi saya akan melakukan satu acara besar lagi. Setelah itu saya stop, benar-benar cut dari dunia sulap. Akan tetapi saya mengatakan saya stop secara komersial atau stop secara bisnis, yang artinya adalah saya tidak melakukan sulap lagi atau mentalis atau apapun itulah ya secara bisnis. Kalau misalnya saya tiba-tiba main di YouTube atau main di Instagram atau ya itu ya nggak mungkin saya bisa hilangin karena saya hobi gitu kan. Sama aja lah kalau penyanyi tiba-tiba karaoke yang nggak mungkin bisa dihilangkan gitu. Tapi secara komersial mungkin nanti di bulan Agustus Anda akan melihat saya bermain sulap untuk terakhir kalinya selamanya.
ada beberapa hal yang membuat saya memutuskan untuk berhenti gitu. Yang pertama, saya bicara dengan salah satu sahabat saya dari luar negeri yang berhenti juga gitu, yang berhenti di malam hari itu. Yang kedua, ada beberapa pembicaraan saya dengan Aska yang saya harus keluar kota. Terus dia nanya sama saya ngapain, saya bilang saya ada show, ada kerjaan. Terus Askanya bilang kenapa harus keluar kota? Saya bilang ya kerja ya show gitu, cari uang gitu. Memang selama habis saya cerai, setelah saya cerai, saya jarang sekali ngambil off air luar kota karena ninggalin Aska sendirian sedikit sulit untuk ninggalin Aska sendirian gitu. Jadi saya memang sudah memotong acara tuh udah banyak banget dari dulu. Itu yang alasan pertamanya Aska pasti. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Begitulah ekspresi Dedi saat mengumumkan dirinya ingin berhenti menjadi pesulap. Lalu sejak kapankah sebenarnya keinginan untuk berhenti menjadi pesulap itu muncul dan membayang-bayangi pikiran Dedi? Sebenarnya sudah selama 1 tahun memikirkan untuk berhentinya, dan rencananya adalah saya tuh mau berhentinya tahun depan. Jadi ketika nanti di bulan Januari, bulan Desember kan biasanya Natal tuh ada banyak acara, itu terakhir, terus tahun depannya saya stop. Sebagai orang yang memiliki bakat serta talenta bermain sulap, keputusan berhenti tersebut bagi Dedi tentu saja sangat berat sekali ia rasakan. Apalagi Dedi tak menampik bahwa dengan berhenti menjadi pesulap, dirinya akan kekurangan pemasukan dan pendapatan terbesar yang selama ini ia peroleh dari bermain sulap. Kalau ditanya berat, tidak berat, karena jujur saja pendapatan terbesar itu adalah dari off air. Jadi kalau Anda tahu pendapatan terbesar seorang seniman gitu ya, atau saya sebagai seorang magician adalah dari off air. Jadi kalau ditanya berat apa enggak, secara income akan berat karena memang pendapatan terbesarnya dari sana. Usai mengumumkan ingin berhenti menjadi pesulap, Dedi yang baru-baru ini sedang gencar dikabarkan sedang menjalin hubungan spesial dengan Chika Jessica, sekaligus juga menggelontorkan klarifikasi terkait beredarnya kabar itu. Menurut Dedi, sejauh ini ia dan Chika memang sedang saling menjajaki sebuah hubungan. Namun seperti apa hubungan itu? Dedi menandaskan bahwa di antara ia dan Chika, ada seseorang yang meminta dirinya untuk menjaga hubungan tersebut dengan sebaik-baiknya. Apakah saya ada hubungan dengan Chika? Ada. Hubungannya apa? Apakah ini sensasi? Bukan. Oke. Nah, hubungannya seperti apa? Ini saya harus ngomong dengan teman-teman wartawan, dengan media, dan semuanya. Saya tidak bisa cerita lebih panjang tentang hubungan saya. Kenapa? Ini baru saya buka sekarang. Karena saya kemarin baru saja dimarahin sama satu orang yang saya tuakan, yang saya hargai, yang saya anggap sebagai ayah saya. Dan Cikanya juga kena, dan orang ini meminta saya untuk tidak lagi mengupload atau melakukan hal-hal tersebut karena dialah yang mengenalkan saya pada Chika, dan dialah yang minta saya untuk menjaga Chika. Bilang sensasi dan sebagainya. Kayaknya mereka gua nih sensasi nih, kayak Bella Sophie nih, begini ya. Emang yakin gue butuh sensasi gitu? Come on lah, berpikirlah gitu. Nah, jadi kalau ditanya ini sensasi bukan? Oh, ini lebih dari sensasi. Ini lebih dari sensasi. Ini saya tegaskan bahwa ini bukan sebuah sensasi. Kalau Anda bilang sensasi, ini lebih dari sensasi. Ini adalah hal yang tidak pernah Anda bayangkan. Penasaran siapa orang ketiga yang ada di antara Dedi dan Chika? Dedi pun secara terbuka menjelaskan jika orang ketiga itu tak lain ialah komedian senior Indro Warkop. Om Indro juga ngomong, kalau misalnya ada pertanyaan dan apa, silahkan tanya ke Om Indro-nya sendiri. Karena Om Indro juga akan terbuka tentang hubungan saya, tapi saya tidak mau melangkahi dia karena saya menghargai Om Indro banget, dan Om Indro udah minta saya untuk kalau misalnya ada yang bertanya atau apa, tanyanya ke saya. Karena mungkin Om Indro
agak sedih ketika melihat banyaknya haters di Instagram yang Cika tuh nggak pernah marah. Tiba-tiba dia marah, dia ini, dia itu karena apa ya? Dibilang inilah, dibilang itulah, dibilang nggak pantas lah, dibilang apalah, terus dia jadi marah. Dan Om Indro kemarin nelfon saya, dia mengatakan bahwa kamu tuh tugasnya jaga dia. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada apa, hubungan kalian seperti apa, saya yang menjawab. Dan Om Indro tahu saya akan ketemu dengan teman-teman wartawan.